Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit, teman-teman ya. Kirim-kirim salam kepada grup Herbalis Indonesia dan juga adminnya. Kirim salam kepada grup Ingin Sehat Bersama. Kirim salam kepada grup Bajaka Nasional, teman-teman ya. Dan juga kirim salam kepada grup Jual Beli Kayu Bajaka. Dan juga grup-grup yang Chandra masuki di WA, Facebook, dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin, teman-teman ya. Baiklah, hari ini Chandra cuman hanya akan menyampaikan beberapa hal terkait kayu bajaka ini langka, tapi kenapa harganya turun? Terus kenapa juga kadang ada harganya kayak kerupuk murah meriah, teman-teman ya. Jadi untuk Indonesia sehat, Indonesia bebas dari segala penyakit, menurut Chandra itu ya ada faktor-faktor penyebabnya, teman-teman ya. Kalau dahulu prediksinya mungkin bakalan naik, tetapi prediksinya sekarang malah turun. Kenapa bisa turun? Nanti akan Chandra bahas di YouTube ini, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman YouTuber pemula yang sudah mampir, yang terima kasih, jangan lupa tinggalkan komentarnya. Tolong komentarnya sesuai dengan video. Tontonlah minimalnya 3 menit dan jangan letakkan link. Komentarlah yang sopan. Kemudian berkomentarlah minimalnya 5 kata, teman-teman ya. Jangan letakkan link di bawah video, itu berbahaya nanti, kawan-kawan ya. Jangan komentar spam, kawan-kawan. Terima kasih kepada YouTuber pemula. Insya Allah nanti kita juga akan mampir ke channelnya Silaturahmi, teman-teman ya. Sebagai sesama YouTuber silaturahmi. Oke, teman-teman ya. Hari ini Chandra lagi santai saja di rumah, belum ke hutan, teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan mencari jenis kayu bajaka lainnya yang belum Chandra ini, teman-teman ya. Jadi besar harapan kepada sahabat-sahabat pencari kayu bajaka, harap untuk ini, teman-teman ya, menjaga hutan, teman-teman ya. Jangan ditebang semuanya, tetap tinggalkan, teman-teman. Ambil saja seperlunya, ambil senjata 1 meter saja ambil. Itu bagus itu, teman-teman ya. Jangan diambil semuanya, kasihan. Secukupnya saja kita ambil di hutan. Jadi kenapa kayu bajaka itu harganya murah, teman-temannya? Setelah Chandra teliti, yang pertama penyebabnya itu adalah karena pandemi ini, kawan-kawan ya. Jadi pandemi ini membuat orang putus pekerjaan. Jadi banyak sebagian orang yang ingin mencari penghasilan tambahan. Kemudian petani-petani itu pergi mencari kayu bajaka di hutan. Cuman yang kebanyakan yang harganya murah-murah itu adalah jenis dari bajaka kalalawit, kawan-kawan ya. Itu penyebab pertama, karena adanya pandemi. Kita tahu, teman-teman ya, pandemi ini membuat ekonomi itu susah. Jadi kepada yang membutuhkan kayu bajaka itu kita ada 3 hal, teman-teman ya. Yang pertama ya kita memberikannya sesuai harga, karena kita juga mengambil dari petani sebagian dan juga kita mencarinya ke hutan. Tentu kita memerlukan biaya, kan kawan. Jadi kita berikan harga yang sesuai kepada yang membutuhkan. Yang pertama, yang namanya mahar itu penting, kawan-kawan ya. Tentulah ada mahar. Tentulah ibaratnya kasihan juga yang mencarinya ke hutan, menjemurkannya, mengkeringkannya, kemudian cuma dibayar ongkirnya saja, kan kasihan juga bagi yang itu. Jadi mahar untuk membeli obat itu menurut Chandra itu harus. Mahar itu penting, karena di tempat Chandra itu kalau kita meminta sebuah tumbuhan tanaman kepada orang, biasanya kita kasih syarat, kawan-kawan. Syaratnya misalnya kan kita kasih uang sedikit, syarat obatnya, kawan-kawan ya. Jadi mahar obat itu penting. Cuman mahar obatnya itu tergantung besar kecilnya, kawan-kawan ya. Kalau tidak dikasih itu, kawan-kawannya, kalau di tempat saya itu kalau kita meminta obat itu pamali, kawan-kawan. Bisa mati tumbuhan obat yang kita minta itu. Itu menurut Chandra itu sebenarnya yang penjual itu atau yang itu dia bukan menjual, cuman dia ya
yang meminta obat itu saja yang memberikan seikhlasnya sebagai syarat untuk kesembuhannya. Ibaratnya itu namanya pamalinya kayak gitu kawan-kawan. Itu yang ini teman-teman ya, mahar obat itu memang penting, harus banyak sedikitnya. Jadi kami itu memberikan kepada pasien itu, kalau memang jenis untuk kanker itu dia kan langka kawan-kawan ya, susah kita mencarinya ke hutan. Jadi harganya pun tidak terlalu mahal, itu sesuai lah dengan kesembuhan yang dicapainya. Kalau sekarang kita itu mencari testimoni kesembuhan, mana yang cepat dan mana yang cocok bagi pasien. Ini yang paling susah kawan-kawannya, karena setiap kayu bajaka itu reaksinya di dalam tubuh pasien itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang bertahap, dan ada juga yang lambat. Teman-temannya, yang penting kita memberikan sesuai dengan yang sudah ada testimoni tadi kawan-kawan ya. Nah, itu yang menurut Chandra ya. Kemudian kenapa harganya itu murah teman-teman ya? Biasanya itu yang mengambil murah itu penampung teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya itu rata-rata kita mainnya nggak banyak-banyak teman-teman ya. Karena untuk menjaga lingkungan hutan kita mengambilnya nggak banyak-banyak teman-teman ya. Jadi itu biasanya penampung itu kan dia beli sama petani. Dia beli sama petani murah, kemudian dia olah, dia jual juga. Ini kawan-kawan ya, murah juga, tapi dia ambilnya tidak sedikit. Ambilnya itu biasanya berpuluh-puluh kilo kawan-kawan ya. Jadi diambil dari petani karena petani ini tidak ada pekerjaan ya, karena pandemi ini banyak betul pekerjaan, akhirnya mencari hutan, mencari suaka ke hutan, mencari kayu bajakan. Cuman yang diambilnya itu kebanyakan yang tidak sesuai fungsi kawan-kawan. Itulah takutnya nanti pasiennya itu tidak sembuh dari penyakitnya itu. Diambil kalawit, dia jual murah-murah gitu teman-teman ya. Ya nggak apa-apa kalau memang sesuai dengan fungsi, itu sangat membantu bagi masyarakat. Cuma kalau tidak sesuai fungsi, imbas baliknya juga kepada masyarakat yang mengkonsumsi teman-teman ya. Kalawit dikatakan tanpa lapisan untuk kanker, itu kan berbahaya nanti. Kasihan masyarakatnya juga. Padahal masyarakat ini sudah senang kan, harganya sudah murah, sudah terjangkau, cuman tidak sesuai fungsi. Itu penyebabnya teman-teman ya. Jangan tergaul dengan harga. Jadi ya sebagian kawan-kawan mengatakan jangan terpengaruh dengan harga murah teman-teman ya, karena harga murah itu belum tentu kayu bajaka itu sesuai fungsi. Jadi di channel ini saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan fungsi setiap kayu bajaka. Bahkan ini ada usulan bagi kawan-kawan, katanya bagaimana kalau untuk jenis kalawit itu kita gratiskan saja kepada pasien katanya. Ongkirnya saja boleh juga. Saya menerima usulan itu teman-teman ya. Cuman kalau saya sih jujur tidak menjual atau ini, ibaratnya kita tuh kalau kalawit itu fungsinya itu agak kurang kawan-kawan, karena kan bajaka ini kan terkenalnya hanya untuk kanker. Jadi untuk jenis-jenis yang lain itu kita tidak terlalu banyak ambil. Untuk kalawit kita tidak terlalu banyak ambil karena kita menyesuaikan lagi waktu viralnya tadi kawan-kawan ya. Kalau viralnya memang untuk kanker, jadi kita cari yang memang untuk kanker saja. Yang tidak untuk kanker kita tidak ambil. Jadi itulah teman-teman ya, mungkin ini bagian pertamanya mengapa kayu bajaka itu harganya murah. Kenapa? Yang pertama, karena kayu bajaka itu karena pandemi tadi teman-teman ya. Kemudian karena kayu bajaka itu diambil oleh petani. Yang petani ini tidak tahu juga khasiatnya. Dia ada yang penampung, nanti yang penampung ini yang menjual kepada reseller dengan, tapi dia butuh banyak teman-teman ya, puluhan kilo baru dia jual itu. Kalau sekilo ya nggak mungkin lah. Ini kalau sudah Chandra cek, ini harganya yang kalawit itu 18.000 sekilo. Nggak tahu itu stoknya banyak katanya, harus ambil banyak mungkin ya. Ada yang bajaka-bajaka yang lain 19.000, 50.000 ini. Itu membantu masyarakat sebenarnya, tapi kalau tidak sesuai fungsi, imbasnya lagi kepada masyarakat teman-teman ya. Kayu yang tidak murah-murah cuman fungsinya tidak tahu itu kawan-kawan ya. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Mungkin ada lagi mungkin penyebab-penyebabnya ini kawan-kawan ya.
Cuman kalau Chandra perhatikan di grup jual beli kayu bajaka itu, sudah banyak sekali anggotanya ya, sudah 2000-an. Kebanyakan di dalamnya cuma penjual semuanya dan juga reseller. Jadi kita berharap teman-teman ya memberikan edukasi dan penjelasan di channel ini untuk fungsi kayu bajaka. Karena untuk kayu bajaka yang untuk kanker itu jujur kawan-kawan langka. Dia semakin langka. Untuk masuk ke hutan-hutan itu harus semakin dalam lagi. Itu kecil kemungkinan sih kalau harganya itu bakalan murah. Ongkos biayanya pun itu akan bertambah mahal. Nah, jadi pertanyaan juga kenapa harganya itu murah, teman-teman ya. Nah, pastinya itu adalah kayu bajaka yang tidak sesuai fungsi, teman-teman ya, yang ibaratnya banyak ditemukan. Ya, kalau untuk yang kanker asli itu sulit ditemukan, kawan-kawan ya. Oke, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Demikianlah penjelasan Chandra. Semoga teman-teman sehat selalu kepada pasien ya, tetap berikhtiar ya, jangan bosan. Walaupun rasanya pahit, tetap konsumsilah ke teman-teman ya. Ada juga yang rasanya hambar, kita sudah menyesuaikan fungsinya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Salah dan jangannya Chandra mohon maaf, tolong dikoreksi, dikomentari, jangan dibully kawan-kawan ya. Kita juga belajar menjadi kreator YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Wassalam.